Bapak saat ada anak dalam kandungan baru umur 7 bulan, tapi bapak sudah membeli ayunan itu namanya apa tuh yang dong 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 dong, ibu sudah beli dong padahal bayi belum apa maksud tujuan dia siapa enak bapak sudah menanggung hidup anak dalam kandungan sekalipun belum dilahirkan, padahal ada satu persoalannya dia lahir selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وقال تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طلع عمره وحسن عمله وشر الناس من طلع عمره وساء أعماله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua DKM beserta jajaran, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan titipan nafas oleh Allah. Begitu berharganya nafas yang ada dalam diri kita, yang setiap detik Allah memberikan kesempatan kita bisa menghirup udara. Karena sababiyah itulah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bertolak ilmi dan kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak serta ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kumpulnya kita di rumah Allah yang mulia dengan arti kita kumpul tidak ada lain sababiyah wasilah ada pengajian, kita masih diberikan ringan langkah kaki untuk bisa menghadiri pengajian ini, dan kita bersyukur kepada Allah masih di dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau manusia sejak Nabi Adam sampai kelak nanti akhir kiamat. Dari begitu banyak ragam manusia yang diciptakan oleh Allah, maka dua hal yang akan Allah selamatkan. Ada dua orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua orang itulah yang bakal dipilih dan terpilih di antara manusia yang diciptakan.
Siapa manusia itu? Sedangkan Allah menciptakan manusia ini ibu bapa tidaklah sedikit. Dari sejak Nabi Adam sampai nanti di akhir kehidupan manusia yang disebut dengan kiamat, hanya dua orang, hanya dua manusia yang akan dipilih dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa manusia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah perkataan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua golongan yang memang dikatakan dicintai oleh Allah, bahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-imanu billah wal waf'u lil muslimin. Dua orang itulah yang bakal dipilih oleh Allah di antara manusia yang diingatkan juga oleh Allah ibu bapa di dalam Al-Qur'anul Karim. Sering kali bapak mendengarkan khotib saat berwasiat, pasti ada kalimat ya ayyuhan ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah mengingatkan kepada kita semua, wahai manusia, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah takwa ini ibu bapak bukan sekedar takwa, bertakwalah kalian kepada Allah, tapi ditambahkan lagi oleh Allah haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Kalau sekedar takwa doang, banyak manusia yang mampu. Tapi kalau yang sebenar-benarnya takwa, inilah PR kita bersama. Allah menginginkan kepada kita menjadi manusia yang benar-benar takwa ibu bapak. Karena kalau pengakuan kita sebagai manusia yang takwa, semua mampu takwa, tapi tidaklah sebanyak manusia yang sebenar-benarnya takwa. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ujung ayatnya berpesan kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita hidup ketika saat kita menuju kematian dan kematian kita tidak membawa iman Islam. Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah memberikan peringatan bahwa kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan iman dan kita hidup dalam keadaan bertakwa, begitu saat kita menuju gerbang kematian kita tidak membawa iman Islam. Sudahkah kita yakini ibu bapak setelah kita hidup beberapa tahun kali ini, saat menuju gerbang kematian kita bawa iman atau tidak? Tidak ada yang tahu. Makanya ada salah satu amsal, contoh zaman dulu, ada seorang hamba Allah yang beriman, namanya Qarun. Qarun ini awalnya iman kepada Allah, bahkan taat ibadahnya rajin kepada Allah. Gara-gara cuma satu hubud dunia, begitu meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak contoh-contoh di zaman dulu. Ada orang yang awalnya iman gara-gara berdunia, gara-gara mengutamakan hubud dunia. Begitu di akhir hayat, disinilah karena memang penilaian Allah dalam diri manusia tidaklah hidup di awal, tapi ketika saat kita menuju gerbang kematian. Contoh, tegang. Itu kuenya saya sambil nyantai. Anggap aja kita lagi ngobrol santai. Perasaan dari awal mulai sampai pertama 10 menit tegang banget, kayak lagi nungguin hasil Dolores. Nggak usah tegang gajinya. Kalau tegang nggak ingat. Ya, nggak usah serius.
yang serius itu ngamalinnya, daripada kita ini sibuk pengajian tapi nggak diamalin kayak orang serius. Soalnya zaman sekarang itu ibu bapak beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ngajinya orang tua kita zaman dulu itu nggak ada grup ngajian. Bener nggak? Zaman dulu nggak ada grup ngajian itu, dan tingkatan pengajian itu nggak ada sampai istilahnya kayak di zaman sekarang. Ya Allah, tingkatan rumah pengajian majelis taklim, tingkat rumah ke rumah. Ada lagi pengajian tingkat RT, itu di gang biasa. Ada lagi tingkat RW, banyak tuh grup-grup, makanya main HP-nya. Ada lagi grup lagi tingkat kelurahan majelis taklim, menuju tingkat kota FKMD ya kecamatan, FKMD kecamatan, dan FKMD kota Cilegon. Jadi berapa itu? 6 majelis taklim. Jadi memang benar satu minggu itu makanya sekarang itu banyak forum majelis taklim, semua hari dihadiri, semua kegiatan majelis taklim dihadiri. Tapi nggak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu sekali hadir pengajian seumur hidup diamalkan. Karena zaman dulu paling hebat hadir pengajian itu sebulan sekali. Bukan di masjid, di mana? Langgar. Tahu langgar? Zaman dulu. Ibu-ibu itu paling di langgar atau musola perempuan. Dan banyak orang yang kadang-kadang bentrok nggak ngajinya cuma gara-gara ngurusi pertanian saat panen. Nggak kayak zaman sekarang banyak alasan. Dulu sekali pengajian seumur hidup dipakai, makanya dulu mah hebat, terlihat nampak kayak orang awam, nggak mampu dan nggak bisa apa-apa, tapi terlihat hebat. Sekarang semua hari dihadiri pengajian, majelis taklim dihadiri, tapi nggak ada roba-roba sama suami itu nyengker. Ada itu ibu-ibu itu pak kayak gitu. Di sini mah nggak ada ini wanita solehah. Kalau dia mau wanita solehah, iya soal di sini nggak ada. Ibu-ibunya kan lagi ngaji semuanya. Ya kalau zaman dulu bapak orang-orang kita zaman dulu sekali kita ngaji sama suami itu luar biasa. Bahkan suaminya sama istrinya luar biasa, saling membantu. Ketika suaminya di sawah, ingat itu harus dikirim makanan, nggak mesti diperintah. Sekarang mau di WA suaminya kerja, begitu pada saat suaminya kerja itu benar-benar bilang hasilnya apa, hasil ininya sekian, ini timban yang benar, ini buat ini buat ini buat ini. Dan zaman sekarang gaji gede juga semua kantong diisi. Iya ada orang di sini lagi duduk. Iya Allahu Akbar, takut bener habis. Padahal kalau ditanya Pak, perasaan nggak pernah kelihatan rapat RT, rapat RW, bahkan di pengurus DKM nggak kelihatan, sibuk amat. Iya lembur terus. Buat siapa? Anak istri. Giliran dipindah sama istri melotot. Padahal jawabannya anak istri, tapi ketika diminta istri bilangnya apa? Boros. Bener gak ya? Ay bener siapa itu? Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran. Makanya kata Rasulullah bilang ini, hati-hati Pak, ini
karena memang sudah perubahan dari tahun 1445 Hijriah menuju gerbang 1446 Hijriah, maka yuk kita. Tidakkah ibu bapak mengevaluasi ataupun ibu bapak introspeksi apa yang sudah kita dapatkan di tahun-tahun kemarin? Sekiranya Allah memberikan umur kepada kita bertemu dengan saat hari ini, apa yang sudah kita lakukan selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita hidup terlahir dalam keadaan iman Islam, begitu kita meninggal dalam keadaan tidak membawa iman Islam. Berarti ini pesan Allah, jangan kau lebih memikirkan kehidupanmu, tapi tolong pikirkan kematian. Ibu bapak lebih mikirin hidup apa mikirin mati? Kapan dua-duanya? Perasaan saya belum pernah ketemu sama orang yang lagi ngelamun atau lagi rusing atau lagi pusing, ditanyain, Mbak, perasaan kemarin pengajian RT nggak datang, kumpulan kemarin nggak datang, Mbak kemana aja? Kayaknya kusuk sama mukanya, mikirin apa? Masa ngomong mikirin kematian? Ada ya, gitu. Nggak ada. Ngomong mikirin dua-dua. Nggak ada manusia atau bapak-bapak yang ketika saat digantung atau kita lagi ngopi, nggak ada yang bilang, tumben biasanya langsung ngomong. Kenapa? Ya. Nggak ada yang bilang istilahnya apa? Saya lagi mikirin kalau saat nanti saya mati gimana. Nggak ada mikirin kematian. Yang dipikirkan adalah kehidupan. Mana besok harus apa dan punya apa. Dan kalau saat nanti bulan ini cair, apa yang harus saya bayar yang dahulu. Itu yang kita benar-benar. Tapi tidak pernah memikirkan kalau kita meninggal, apa yang harus kita lakukan. Sedangkan pesannya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal tidak bawa iman Islam. Ini pesan Allah yang luar biasa kalau kita benar-benar mentafakuri ayat-ayat sedikit-sedikit. Kenapa? Karena memang Allah memberikan alasannya, karena memang hidupmu itu sudah saya tanggung. Tapi kalau kematian urusan itu maksudnya. Ya gimana kalau kita mau memikirkan? Kalau memang kita benar-benar yakin kan awalnya apa? Kalau memang Bapak Ibu benar-benar benar-benar bertakwa kepada Allah, maka ngapain kita mikirin hidup? Kalau memang Bapak Ibu benar-benar yakin, benar-benar takwa kepada Allah, apa yang harus kita pikirkan? Rezeki ditambah, kesulitan diberikan kemudahan, inna ma'al usri yusra. Terus kata Allah, rezeki itu enggak mesti jalan satu. Mana ayat-ayat? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sudah memberikan jalan yang tidak pernah engkau sangka. Mana bukti engkau takwa kepadaku, kata Allah. Ini mikirin Pak, nanti kalau gajian yang cuma segitu kurang enggak? Mikirin. Saya contoh kiaskan lagi biar Bapak Ibu menambah yakin. Mana coba keyakinannya? Ini ibu lagi hamil, Pak. Dari sejak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan. Bayinya belum keluar. Ibu udah nyiapin. Kebalik. Bapak saat ada anak dalam kandungan baru umur 7 bulan, tapi Bapak sudah membeli apa ayunan itu namanya apa tuh? Yang dong. Ibu sudah beli dong, padahal bayi belum. Apa maksud tujuan dia? Saya pengen nanya. Bapak sudah menanggung hidup anak dalam kandungan sekalipun belum dilahirkan. Padahal ada satu persoalannya, dia lahir salah.
Padahal itu kalimat selamat atau enggaknya ibu bapak sudah berusaha menyediakan dan menjamin hidup anak ibu bapak dalam keadaan. Lah sekarang bapak sudah sudah dapat rezeki dari perusahaan, masih kurang yakin sama Allah. Pada malam ya kan? Sampai-sampai ketika kita mengejar dunia itu, Allah di nomor 2. Makanya benar berkata Rasulullah, saya di zaman anak umat, suatu saat nanti di akhir zaman ada waktu tertentu umatku akan meninggalkan dua. Mereka akan meninggalkan dua perkara sehingga Allah menjatuhkan 3 bencana. Saya di zaman anak umat Muhammad yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasin. Apa kata Rasul? Nanti di akhir zaman umatku setelah aku meninggal, di akhir zaman pada saat itu ada waktu umatku meninggalkan 2 perkara sehingga Allah menjatuhkan kepada mereka 3 bencana. Apa 2 perkara yang ditinggalkan oleh mereka? Pertama, yafirruna minal ulama, mereka menjauhkan diri dari ulama. Mereka sudah tidak mau dinasihati oleh para kiai. Mereka sudah tidak mau dekat dengan para ulama. Mereka sudah tidak mau hadir di dalam majelis. Wal fuqaha, dan mereka pun tidak mau berusaha membenarkan dan belajar tentang ilmu sholat. Mereka sudah tidak mau yang namanya belajar tentang tafakkur ilmu sholat. Merasa hebat sholatnya udah benar, padahal ilmu yang paling susah adalah ilmu sholat. Banyak orang yang merasa sholatnya udah benar, padahal sholat kita semakin hari tidak semakin kita. Nggak usah kita berbicara isu-isu waktu sholat aja kita mempermainkan. Sekarang di tanggal 2 Muharram kemarin, tahun-tahun kemarin sudah berapa banyak waktu yang Allah tentukan untuk menghadap Allah kita permainkan. Pulang aja ya, udah kebuka tuh pintu. Pertanyaannya apa? Yang pertama, kenapa Allah sekarang masih menghidupkan kita? Kalau memang Allah dendam kepada kita, persis kayak manajer. Kalau seandainya kamu mempermainkan waktu masuk kerja, awas, saya keluarin. Betul nggak? Kuncang teman, betul nih suara. Itu. Lah kalau seandainya Allah sama dengan sifatnya manajer, kita udah nggak layak ada di sini. Mungkin kita sudah menyatu dengan ngapain orang seperti kita yang mempermainkan waktu Allah masih ada ya? Jelas. Kita ngajinya nggak lama-lama ya Bu. Jam 9 selesai. Makanya saya agak tampil tadi soalnya saudara tetangga sebelah saya meninggal di sholatnya setengah 10 ini. Makanya saya agak tampil tadi. Mohon izin, mohon ridho, mohon keikhlasan ya Bu ya, biar bagi-bagi waktu. Ya, senang kalau murid siswa gurunya masuk di kelas, anak-anak belajar kita dari ini cuma setengah hari. Bilangnya apa? Hore. Bener nggak? Setengahnya ibu bapak senang sama bapak-bapak. Kenapa? Untuk ngajinya cepet-cepet. Amannya belum. Pak Adi juga awal. Ini yang terjadi. Makanya kalau kita muhasabah dengan apa muhasabah, sudah berapa banyak waktu yang Allah tentukan dan kita permainkan, padahal kata Allah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu jelas kata Allah, aku memberikan waktu
menghadap aku, dan waktu itu sudah aku berikan tempat waktunya. Mana? Dohor jam sekian, asar jam sekian, subuh jam sekian, ya kan? Isya jam sekian. Kenapa kita malah hari ini kalau kita betul-betul banyak mempermainkan waktu yang ditentukan oleh Allah? Itu baru. Yang kedua, kadang-kadang kita mempermainkan hukum. Banyak kesalahan kita kepada tapi nyata buktinya mana ibu? Pernah nggak ibu dikurangi jatah hidupnya oleh Umpama dikasih tahu kita nggak pernah dikurangi nafas aja, alhamdulillah masih bisa menghirup normal. Terus apalagi kita masih diberikan kekuatan saraf dalam tubuh kita ini masih normal, nggak ada yang diputus itu saraf. Coba ibu bapak bayangkan kalau seandainya satu waktu kita permainkan dan satu hukum kita permainkan, Allah putus saraf dalam tubuh kita satu aja. Ya kan? Sedangkan kita kalau saraf saja apalagi putus, kecepit aja saraf kejepit. Di mana perasaan sakit? Aduh, ya Allah. Saraf kejepit aja sakit, apalagi diputus. Betul? Tidakkah kita merasa banyak seperti itu? Kalau kita cuma sekedar memikirkan kehidupan, tidak memikirkan nanti gerbang kematian, apa kita gunanya hidup? Sedangkan Allah hidupkan kita ini, kata Allah, aku hidupkan engkau di dunia, dan dunia itu aku berikan adalah majra'atul akhirah, tempat tanaman akhirat yang bakal engkau akan tempati akhirat tersebut adalah tempat yang selama-lamanya engkau tempati dengan keluarga. Makanya pesan Allah, wa'fu anfusakum wa ahlikum. Pikirkan itu ibu bapak, karena sudah di akhir zaman ini luar biasa. Sudah tidak yakin dengan ulama, sudah tidak yakin dengan adanya pengajian, padahal maaf dan bapak ibu, saya yakin ibu bapak punya persoalan, punya masalah, dan punya problem di dalam kehidupan rumah tangga. Betul nggak? Kita semua punya, tapi saat ibu bapak hadir di dalam pengajian, ingat, semua dicomotin sama Allah persoalan. Begitu kita hadir di pengajian, enak. Padahal kita seger dari rumah, begitu nyampe di sini ngantuk, nggak ingat dengan masalah. Begitu pada saat kita padahal habis ribut dengan suami, begitu hadir di pengajian tidak bisa ketawa. Kenapa? Beban persoalan kalau kita hadir dalam majelis Allah kabutin semuanya persoalan beban. Kenapa? Apa alasannya? Allah katakan melalui Rasul, ketika ada umat dan Rasul hadir di dalam majelis ilmu, itu hakikatnya mereka masuk di dalam surga dunianya. Karena ada dua surga yang Allah ciptakan di dunia. Mana? Majelis ilmu, majelis zikir. Orang kalau sudah masuk ke majelis ilmu, yakin. Awal kita nggak tahu jadi tahu. Awalnya kita keras jadi lembut. Kalau dalam forum majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, awas. Tuh, balik lagi. Karena balik lagi menjaga ibu ke pasar atau enggak mau bawa dompet atau tas. Bawa tas dompetnya ini hati-hati apa sampai dompet di sini. Biar apa? Lebih penting dompet apa iman? Bapaknya hanya HP, kita taruh HP di tas, bahkan dipegang, lebih berharga HP atau uang dompet dengan iman. Berharga mana? Berharga mana? Itu kita lebih hati-hati kalau kita bawa barang berharga agar jangan sampai hilang. Tapi kita nggak pernah hati-hati kalau kita habis majelis zikir. Ibu habis isi gosah, nangis merenungi dosa, kesalahan, habis zikir. Ini habis zikir, habis
habis kita kajian kadang-kadang kita nggak ingat lagi dengan ilmu tersebut. Kita beres pengajian, pulang ya. Segitu jalan lebarnya, itu bisa sempit itu. Pak, Jalan itu lebar. Tapi keluar dari sini yang dari sebelah ini ke sini, yang dari sini lagi ngomong. Iya ya, Ustaz Iman bener ya. Tetangga sebelah kita orangnya kayak gitu ya. Ini ngomongin orang. Ini yang terjadi. Makanya apa? Jangan sampai cuma bisa menjaga harta tapi tidak bisa menjaga iman. Kenapa? Rasul Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena iman itu sangat penting bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ibu, makanya tahun baru ini jadikanlah momen kita lebih mementingkan menjaga iman daripada menjaga yang lain. Bukan saja saya yang meremehkan tidak mau menjaga harta juga penting, yang lebih penting juga menjaga iman. Kenapa? Karena iman inilah mutiara yang akan dihancurkan oleh musuh kita iblis. Kalau manusia sudah dikuasai keimanannya oleh iblis, hancur kita. Banyak orang yang gara-gara dunia meninggalnya tidak bawa iman. Mana coba? Utang, numpuk, anak belum pada bayar, rumah tunggakan iya, motor belum lunas, tagihan, numpuk, bilang apa? Mendingan saya mati. Tuh kan? Mati yang kayak gitu tidak bawa iman. gara-gara mikir. Makanya ibu, maaf, sekarang banyak kebalik yang harus kita pikirkan bukan kehidupan harus. Kalau kehidupan kan sudah ada yang harusnya kita memikirkan bagaimana cara supaya kita saat meninggal bawa iman. Caranya bagaimana? Sekarang kita perbaiki. Yuk, bareng-bareng. Hikmatullah juga sama. Berusaha. Yuk, sama-sama. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, makalah kata Rasulullah yang diselamatkan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat dua orang, al-imanu billah wan nafsu lil muslimin. Al-iman billah, orang yang ada keimanan saat akhir sehingga iman itu menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa kepada Allah menuju gerbang kematian dia masih dalam keadaan iman. Amin. Oh, wis telat. Makanya ibu pasti ibu bapak pernah dengar taksirul dzikral maut jajidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, taksirul dzikral maut, memperbanyaklah kalian ingat mati. Kenapa Rasulullah menyuruh kita memperbanyak ingat mati? Karena dengan kematian itu kita menambah iman. Gak usahlah kita ingat mati. Ibu bapak saat dikasih sehat, saat dikasih nikmat makan, langsunglah terpikir dalam otak kita, langsung ke rumah sakit. Pemikiran kita langsung ke rumah sakit. Mana coba? Masih banyak di antara seorang istri atau perempuan yang lagi nunggu suaminya di ruang ICU. Maka manfaatkan suami masih sehat. Jangan pernah ibu sakit. Ini maka kadang-kadang suami udah sehat dibikin sakit. Gara-gara apa? Ekonomi. Ya bu, ada nggak bapak-bapak ibu-ibu di sini? Nggak ada ya pak? Ada pak? Nggak ada ya bu ya? Kalau dibalik gimana Ustaz? Ada di rumah sakit suaminya yang nunggu, istrinya di ICU, malah ditinggalin si anaknya yang nunggu. Dia nyari sih, ada tuh bapak-bapak kayak gitu.
istrinya sedang sakit, dia mah ditunggu-tunggu di luar aja. Ada yang kayak gitu, Pak. Awas, ya. Jadi kalau kita lagi nikmat, enak makan, lihatlah ketika ada sekelompok anaknya yang nunggu orang tuanya ada di ruangan IC. Kita masih kumpul dengan orang. Ini yang harus kita pikirkan. Itu kita ingat dengan baru nambah keimanan. Apalagi saat kita melihat kematian. Iya. Orang kalau sudah diambil rohnya oleh Allah, kumpul keluarga, tapi dia tidak bisa kumpul. Maka dengan kesempatan itu kita harus benar-benar. Makanya iman bertambah. Padahal kita sudah dikasih tahu sama teknologi. Mana? Ini kalau HP lobet langsung sinyal kencang. Wih, HP lobet. Cepat cari. Casannya nggak ada. Marah-marah sama istri. Giliran kita iman lagi lobet, buru-buru ngopi aja ngerokok depan rumah. Ada orangnya lagi hadir di rumah. Udah tahu ada pengajian, udah tahu ada pengumuman ada pengajian. Ditinggal. Itu masih hidup itu, Pak. Saya bukan benci, Pak. Kasihan, saya bukan benci. Tapi giliran ada undangan dari bukan Euro 2024. Jam 2 ditungguin. Ada orang jam 2 ditungguin. Padahal yang undang orang terakhir ditungguin sampai selesai. Tapi yang Allah yang bakal menyelamatkan yang menanggung kehidupan kita enggak pernah. Betul enggak? Udah kebalik. Bela-bela iya benar. Ini yang terjadi. Makanya ayolah teruskan di tahun baru yang sekarang. Takut tahun ini menjadi tahun istirahat Allah kepada kita. Karena kita banyak mempermainkan waktu kepada Allah dan kita pun banyak mempermainkan hukum Allah sehingga kita hidup saat ini hanya sekedar istirahat Allah. Yo, mau sampai kapan? Mau rokokan, mau ngopi terus itu nggak ngaji-ngaji? Ya silahkan. Kata Allah. Nanti Israel datang sekali datang dipegang sama Israel. Mas Turi. Oh hadir nih jawab. Orang jalan hadir nih jawab. Wani nih jabur, wani tandang, wani kandang. Awas ya Bapak. Ini yang terjadi. Makanya al-imanu billah. Jadikanlah tahun ini menjadi prioritas kita untuk menjaga iman agar kelak nanti di penghujung gerbang kematian kita kelak nanti kita bawa iman dan Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, wa naqlil muslimin. Allah bakal menyelamatkan dan Allah akan memilih dan terpilih di antara manusia tersebut adalah orang yang manfaat bagi manusia yang lain. Wa nafdulil muslimin kata Rasulullah manfaat bagi umat muslim. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sudah bisa menghisap diri dan kita bisa menjaga diri dari keluarga, maka kita akan terhindar dari innal insana bi khusr. Kita terhindar dari manusia yang merugi. Berarti kita manusia yang beruntung, Ibu. Untungnya bagaimana? Kita bisa menghisap diri dan kita bisa menjaga diri dan keluarga dari api di dunia bahagia, di akhirat senang dan bahagia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dengan apa cara manfaatkan diri kita sebagai hamba Allah yang masih dihidupkan selagi kita masih ada kesempatan manfaatkan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Telinga masih mendengar, datangi panggilan Allah. Kaki kita masih bisa jalan, panggilan Allah. Itu.
Lisan kita masih bicara, banyakin ingat Allah. Ini mah diajak zikir kagak mau, diajak hadir pengajian dia mau, diajak ngopi sambil makan kacang ngomongin orang habis tuh kacang. Habis tuh kacang. Kalau pengajian mah menghabisin satu piring berapa orang aja habis. Betul nggak? Kalau pengajian mah satu piring dari tadi saya lihat habis. Coba kalau ibu bapak atau duduk di garden atau di teras rumah, apalagi satu piring kue, satu bak batisan habis semua. Betul nggak? Ay, betul jemaah. Ini yang terjadi dari tadi di sini sebelah ada kue banyak dan tadi ngobrol 1 jam nggak habis kalau kita hadir pengajian. Kenapa? Itu sebuah apa ya? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pada saat duduk di majlis, bukan majlis merumpi, kue pasti tinggal tempatnya doang. Semakin nikmat kita pisang sambelnya hebat, semakin habis itu buah. Punya jambu nggak Mbak? Punya, ambil. Punya itu lagi ada itu sebelah sana, orang-orang ada ambil. Sampai punya orang yang gak ada orang itu diambil terus. Ya ini yang terjadi. Ibu nggak usah ngomongin saya apa. Ibu sudah seudon di awal tahun Hijriah. Ibu kalau seudon sama tetangga boleh, dosa ibu cuma 1, tapi kalau ibu seudon di awal tahun dengan saya 1000 tahun ibu dosa. Ya Bu. Ay, lahir batin apa nih? Emang ada yang ngomong? Iya, artinya Bunda. Ini realita. Realitanya apa? Karena saya terjun menuju majlis dakwah ngadepin ibu-ibu bapak itu dari 2007. Dan terjunnya langsung di perumahan. Dan karakter perumahan itu saya sudah lepas. Benar. Makanya kalau ada curhat dari orang perumahan itu saya senyum. Ibu-ibunya apa? Bapak-bapaknya apa? Ya. 2007 dan saya saat itu masih belum punya istri. Makanya realita kehidupan dari masa ke masa luar biasa. Dulu mah pengajian nggak ada geng-geng. Kesini lebih banyak geng-gengan. Ya, geng motor lebih kejam geng-geng ngajian. Ay benar. Kalau gini, kalau geng motor polisi urusan. Kalau pengajian yang kejam gimana membegal orang? Bisa geng pengajian aja begal orang. Contoh, ketika kasih grup gang 1, geng 1, gang 2, ketika gang 2 mau ke gang 1 dibegal. Tuh, gang 2. Itu siapa yang menghukum? Nggak ada. Geng motor mah ada polisi. Maka lebih kejam. Kalau geng motor kan tebas, ambil motor gitu doang. Kalau geng-geng aja sampai seumur hidup itu nggak sampai bersalaman. Apa? Kenapa? Apanya? Belum datang. Kok belum datang apa? Contoh. Wih orang-orang wong mikirin lemburan baik ayo lemburan ini terkontaminasi dengan kubur dunia ini lagi contoh zaman sekarang itu kayak gang 1 sama gang 2 kalau nggak aku ketika gang 2 lewat gang 1 ngomong lewat itu contoh. Tanyaan sama ibu-ibu ada nggak kira-kira ay suudon ini yang suudon saya ayo kena apalagi ibu-ibu bapak-bapak juga benar itu sudah realita kehidupan nggak usah bisa saya
Bukan istilahnya omong kosong, itu sudah terjadi karena buahnya. Sampai ada orang yang terisolasi gara-gara nggak dikebeni, padahal sampai mati stasi. Itu gara-gara apa? Itu geng motor, geng majas, terisolasi kadang-kadang nggak bisa dikebeni. Usah itu mandi gini. Itu lebih kejam daripada geng motor itu. Ya bu? Makanya kalau di hutan jangan ya bu ya, guyub, anggur, sedulur, biar makmur dan rumah cepat lunas. Gak usah kencang aminnya. Amin mak kencang sama tetangga menganggur. Ya Allah. Awas. Jadi wanaful muslimin, manfaatkan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Dan yang kedua, manfaatkanlah diri kita sebagai orang tua terhadap anak, agar anak kita kelak nanti mendoakan kita setelah kita. Dan yang ketiga, apalagi manfaatkan diri kita sebagai anak terhadap orang tua selagi mata kita masih memandang wajah orang tua. Tetesan satu tetes nangis gara-gara perilaku kita, sehingga orang tua nangis tegas mikirin perilaku kita. Tetesan satu tetes itu membawa dampak negatif, hijab doa kita ditutup. Awas ya, Sayyidina Ali berpesan, tetesan orang tua ketika matanya meneteskan air mata gara-gara perilaku kita yang bikin jengkel orang tua, maka hijab doa mustajab itu ditutup. Tapi kalau bapak ibu bikin senyuman, kesenangan terhadap orang tua, kehadiran kita, maka Allah membuka hijab. Dalam arti doa mustajab itu selagi masih ada kesempatan pandangi wajah, senangkan orang tua. Tidak ada ceritanya anak menyenangkan orang tua hidup miskin, tapi kebanyakan kalau anak menyengsarakan orang tua hidup juga kalau miskin. Itu sudah hukum Allah. Karena kalimatnya yang terakhir, manfaatkan diri kita sebagai seorang hamba, yaitu status sosial masyarakat, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara. Kalau itu kita jaga dalam kehidupan masyarakat, insya Allah kita akan dipilih dan terpilih dalam manusia yang diselamatkan. Maka momen kita perpindahan tahun baru ini, yuk jadikanlah momen kita merubah, menjaga iman dan menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang manfaat. Insya Allah kita akan dibahagiakan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi hikmatullah, mohon maaf. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi kita perubahannya di hadapan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Allah ya Rahman ya Allah ya Wahhab ya Allah ya Razzaq. Ya Allah ya Fattah ya Alim, alimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim walidina wa sallim zawjatana wa sallim auladana wa sallimna minal muslimina wal muslimat min afati dunya fitnatiha wa min bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an bila ta'bin wa la nasabin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.